Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menambahkan menu baru di aplikasi Grab Merchant. Karena banyaknya permintaan tentang bagaimana cara menambah menu baru begitu ya di aplikasi Grab Merchant terbaru. Maka dari itu pada video kali ini kita akan membahasnya secara lebih detail ya. Mulai dari bagaimana cara tambah menu, lalu bagaimana cara menambahkan kategori sampai dengan membuat grup opsi. Oke, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu, kalian bisa pastikan dulu aplikasi yang kalian gunakan, Grab Merchant-nya itu sudah terbaru ataupun belum ya. Kalian cek di Play Store, jika memang, belum aplikasi terbaru ya tinggal kalian update saja ya, supaya tampilannya di video dengan yang ada di HP kalian bisa sama. Oke, langsung saja coba langsung kita praktekkan ya. Oke, setelah aplikasi Grab Merchant kita terbuka seperti ini ya, selanjutnya yaitu kalian bisa scroll ke bawah, kalian perhatikan pada fitur yang saya kotai ini. Nah, sebetulnya untuk menambahkan menu baru ini ada dua tempat yang bisa kita kunjungi begitu ya. Yang pertama pada bagian atas ini, dan yang kedua yaitu pada bagian bawah, pada bagian menu ini ya, pada bagian tengah itu. Nah, kita bisa klik saja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya, baik di atas maupun di bawah tadi tampilannya akan sama. Kalian akan dibawa ke daftar menu seperti ini. Oke, untuk yang pertama kita coba dulu untuk bagaimana cara menambahkan menu baru ya. Kita bisa klik saja pada bagian pojok kanan bawah pada bagian plus ini. Lalu akan muncul beberapa pilihan seperti ini. Yang pertama ada tambah hidangan, lalu ada tambah kategori, lalu scan menu cetak, susun ulang, dan pilih beberapa. Nah, sebelum kita mencoba untuk menambahkan menu, saya coba jelaskan terlebih dahulu ya untuk beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Karena di aplikasi Grab Merchant terbaru ini ada beberapa hal yang akan mempermudah kita begitu ya sebagai pemilik resto. Yang pertama, jika kita ingin menambahkan menu, kita bisa klik pada bagian atas yaitu tambah hidangan. Lalu yang kedua yaitu kita bisa menambahkan kategori. Nanti coba kita praktekkan satu-satu ya. Lalu yang ketiga nih, yang enak, kita bisa menambahkan hidangan atau kategori baru dengan hanya men-scan menu cetak. Jadi misalkan kalian sudah mempunyai menu yang sudah tercetak begitu ya, ataupun berbentuk file begitu. Yang terpenting adalah harganya jelas, nama menunya jelas, kategorinya jelas. Kalian bisa menggunakan scan menu cetak ini ya untuk mempermudah teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kalian perhatikan pada bagian atas. Pastikan nama, harga, dan kategori hidangan terlihat jelas agar hasil scan-nya akurat. Jadi tinggal kalian scan saja, maka menu-menu baru yang ingin kalian tambahkan akan otomatis tertambahkan begitu ya. Nah, itu tadi ya fitur yang bisa kita manfaatkan nih. Jika teman-teman ingin menambahkan menunya cukup banyak gitu ya, 5 menu misalkan ataupun 10 menu 2 kategori. Nah, kalian bisa menggunakan fitur scan menu cetak ini. Lalu yang di bagian keempat ini adalah susun ulang. Nah, susun ulang ini dimaksud seperti apa? Kalian bisa klik, lalu kalian bisa menyusun ulang urutan pertama bagian menu apa, lalu kedua itu menu apa, dan kalian juga bisa mengurutkan kategori. Misalkan nih di sini kalau di resto saya kategori pertamanya yaitu makanan, yang kedua ada kebab, lalu yang ketiga ada burger ya. Nah, ini kalian bisa memindahkan ya. Nah, caranya cukup mudah ya untuk memindahkannya. Misalkan kita coba untuk yang pertama pada bagian menunya terlebih dahulu ya. Di kategori makanan ini kan ada 2 menu makanan, yaitu nasi chicken crispy dan spicy chicken ya. Nah, caranya yaitu kita tinggal tarik saja menunya seperti ini ya. Nah, maka kan otomatis urutannya berubah. Nah, coba kita praktekkan untuk di bagian kategorinya. Saya ingin merubah pada burger dan sebelah ini ya. Untuk urutannya saya rubah jadi seperti ini. Nah, maka kan otomatis kategorinya berubah ya. Nah, untuk perubahan seperti ini bisa kita manfaatkan jika memang kita mempunyai kategori-kategori yang lebih kita unggulkan, ataupun menu-menu yang favorit begitu ya, ataupun bestseller kita taruh di urutan yang paling pertama. Seperti itu ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada pilih beberapa. Ini bisa kita manfaatkan, mungkin ada beberapa menu kita yang stoknya habis pada saat itu ya. Kita bisa memilih beberapa menu ataupun kategori, lalu kita pilih ketersediaan stoknya itu ada ataupun tidak ya, ataupun tidak tersedia hari ini, ataupun tidak tersedia dalam waktu yang tidak pasti dan sebagainya. Oke, setelah kita memahami tentang fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di Grab Merchant ini, coba kita praktekkan untuk cara menambah hidangan secara manual ya. Kalau tadi saya jelaskan secara membuat scan menu cetak, kita buat secara manual satu persatu. Kita bisa klik saja pada bagian tambah hidangan.
Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ada beberapa hal yang perlu kalian isikan. Oh ya, sebelum masuk ke situ, kalian coba perhatikan pada bagian bintang ini ya. Nah, di bagian bintang ini artinya apa? Adalah bagian-bagian yang wajib kalian isikan. Nah, coba kalian perhatikan di bagian deskripsi. Itu kan tidak ada bintangnya ya. Itu artinya adalah kalian seharusnya itu tidak wajib untuk mengisi deskripsi ya. Tetapi kalau menurut saya sih, kalau bisa semua informasi tentang menu teman-teman itu harus kalian isikan ya. Mulai dari nama hidangan, foto, deskripsi. Nah, itu perlu kalian isikan semua kalau menurut saya, supaya menambah informasi pembeli akan menu yang kalian jual gitu ya. Nah, di sini yang pertama ada nama hidangan. Misalkan ini saya isi bakso aci seperti ini ya. Lalu yang kedua ada foto. Kita bisa melampirkan maksimal 4 foto, masing-masing fotonya 2 MB ya untuk ukurannya. Kita tinggal klik saja, lalu kita bisa memilih buka dari galeri, ambil foto baru, atau kita bisa mencari foto sementara begitu ya, karena mungkin kita tidak mempunyai foto dari menu kita dan sebagainya. Ini saya pilih dari buka galeri terlebih dahulu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Pada bagian ini kita bisa mengedit untuk rasionya, lalu untuk bagian mana yang ingin kita ambil begitu ya, kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Kalau sudah, kalian klik saja pada bagian pojok kanan atas. Nah, untuk foto menunya sudah berhasil terupload ya. Selanjutnya yaitu bagian deskripsi. Nah, di bagian deskripsi ini kita bisa memasukkan manual sesuai dengan keinginan kita tentang mendeskripsikan menu kita itu seperti apa. Atau kita juga bisa menggunakan bantuan AI ya, karena fitur ini sudah dilengkapi dengan bantuan AI. Nah, coba kita klik untuk bantuan dengan AI. Nah, maka akan muncul seperti ini, otomatis ya, bakso aci dengan kenyalnya bola-bola tapioka dan kuah pedas. Jika teman-teman merasa ini kurang cocok, ya kalian bisa klik saja tulis ulang. Nah, misalkan sudah berubah seperti ini, bakso aci dengan bola tapioka kenyal dan kuah pedas menggugah selera. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan AI untuk membuat deskripsi kita. Jika memang dirasa kurang cocok, ya kalian bisa menulis secara manual ya, yang bisa menggambarkan menu kalian itu seperti apa. Misalkan rasanya bagaimana, atau kalian ingin meng-highlight untuk bahan bakunya itu seperti apa, ya kalian sesuaikan saja. Oke, selanjutnya yaitu kita scroll pada bagian bawah, tersedia untuk. Nah, ini kita bisa mencentang-centangnya ya, yaitu pengantaran terjadwal, ambil sendiri, dan makan di tempat. Nah, ini kalian sesuaikan saja. Kalau memang saya sih ini saya centang saja seperti ini ya semuanya. Tetapi kalau teman-teman ingin menghendaki makanan tersebut hanya tersedia untuk pengantaran saja, untuk ambil sendiri mungkin tidak tersedia, ya kalian bisa sesuaikan saja ya. Nah, selanjutnya yaitu pilih kategori. Kalian bisa klik untuk kalian ingin menaruh kategorinya itu di kategori apa begitu ya. Nah, jika memang kalian belum memiliki kategorinya, ya tinggal kalian klik saja pada bagian tambah kategori. Nah, seperti itu ya. Ini misalkan saya taruh di bagian makanan terlebih dahulu. Untuk bagaimana cara menambahkan kategori kita bahas setelah bagaimana cara menambahkan menu ini ya. Ini saya tambahkan dulu di kategori makanan. Nah, selanjutnya yaitu masukkan harga. Nah, ini kalian bisa tinggal isikan saja ya. Misalkan saya isikan 20.000 seperti ini. Selanjutnya yaitu pilih grup opsi. Grup opsi ini seperti varian ya. Kita bisa mensematkan grup opsi varian pedas misalkan. Nah, di bakso aci ini pembeli memungkinkan untuk memilih pedasnya level berapa. Nah, itu memungkinkan ya. Misalkan kita klik saja. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa grup opsi yang sudah saya buat. Yang pertama ada topping sebelah, lalu ada level pedas, dan ada pilihan topping. Misalkan saya tautkan di grup opsi ini ya, ataupun di level pedas ini. Nah, teman-teman juga bisa langsung menambahkan buat grup opsi baru pada bagian bawah. Nah, tetapi untuk menambahkan grup opsi ini akan kita bahas nanti ya, setelah kita menambahkan menu kategori, lalu kita coba bahas untuk menambahkan grup opsi. Seperti itu ya. Jika sudah, kita klik saja selesai. Lalu yang terakhir adalah jadwal ketersediaan. Ini bisa kalian klik untuk semua jam buka saja seperti ini ya. Lalu jika sudah, kita bisa klik lanjutkan. Nah, selanjutnya akan ada seperti ini, tambahan informasi. Di sini ada brand, lalu ada preferensi makanan khusus. Ini sifatnya opsional ya. Ini bisa kalian isikan, bisa tidak. Misalkan kalian bisa menuliskan bebas susu, bebas gluten, dan lain sebagainya. Tinggal kalian sesuaikan saja ya. Ini langsung saja saya klik untuk periksa hidangan.
Nah, maka akan muncul untuk rangkuman dari menu yang sudah kalian buat, yaitu di sini ada bakso aci dengan harganya, lalu ada deskripsinya, kategori, lalu grup opsinya juga akan muncul pada bagian ini ya. Jika memang dirasa sudah betul, tinggal kalian klik saja buat barang. Nah, maka akan otomatis untuk menu yang kita buat akan muncul seperti ini ya. Nah, ini bakso aci seperti ini. Nah, ini kita sudah berhasil ya untuk membuat menu baru. Oke, next selanjutnya kita akan coba untuk membuat kategori baru ya. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi, yaitu kita klik pada bagian pojok kanan bawah ini. Lalu jika sudah muncul seperti ini, tinggal kita klik saja tambah kategori. Nah, untuk menambah kategori, beberapa hal yang kita isikan itu lebih simpel daripada ketika kita membuat menu baru tadi ya. Di sini hanya ada nama kategori, lalu juga jadwal ketersediaan. Misalkan nih kategorinya saya buat makanan aci begitu ya, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu jadwal ketersediaan. Ini saya buat sama seperti tadi, yaitu semua jam buka. Jika sudah, kita bisa klik saja buat kategori. Nah, maka kategori yang kita buat tadi akan muncul ya pada bagian atas, yaitu ada makanan aci seperti ini. Nah, ini untuk kategori makanan acinya saya coba untuk pindah pada bagian bawah sendiri ya. Kita geser seperti ini. Kita simpan perubahan. Oke, setelah kita membahas tentang bagaimana cara menambahkan menu dan kategori, selanjutnya kita coba untuk membuat grup pilihan ya, ataupun grup opsi, ataupun kategori varian. Itu sama saja ya. Nah, berhubung di sini saya sudah mempunyai grup pilihan topping seblak, level pedas, dan pilihan topping. Selanjutnya mungkin akan saya coba untuk pilihan size ya, supaya mempermudahkan saja bagi teman-teman untuk memahaminya. Nah, ini caranya yaitu kita bisa klik pada bagian pojok kanan bawah ini, lalu kita klik buat grup opsi. Nah, kalian bisa perhatikan pada bagian atas. Grup opsi memungkinkan pelanggan memodifikasi pesanan mereka seperti memilih ukuran, tingkat kepedasan, dan topping. Ini kesempatan untuk meningkatkan penjualan dan memenuhi preferensi pelanggan yang bervariasi. Untuk contoh-contohnya apa saja yang bisa kalian buat, kalian bisa perhatikan pada bagian bawah. Mungkin ukuran ataupun size yang coba akan saya praktekkan sebentar lagi ya. Lalu tingkat kepedasan misalkan yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu di sini juga ada topping, ini juga sudah saya buat. Lalu tingkat es mungkin. Nah, seperti itu ya. Untuk cara membuatnya yaitu kita bisa klik pada bagian ini, kita klik saja. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita isi. Untuk yang pertama yaitu nama. Misalkan ini saya tulis size seperti ini ya. Lalu di bagian bawah ini ada tambahkan opsi. Misalkan yang pertama kita size besar begitu mungkin ya. Nah, selanjutnya harga. Nah, untuk harga ini, oh ya, untuk grup opsi ini kita ibaratkan kita membuat grup opsi untuk keperluan bakso aci tadi ya. Nah, bakso aci tadi kan harganya 20.000. Nah, ini berhubung ada grup opsi ataupun pilihan size besar. Nah, saya ingin jika ada yang ingin memilih size besar pada bakso aci, itu akan ada tambahan 5.000, misalkan seperti ini. Nah, ini memungkinkan seperti ini ya. Jadi kalian bisa menambahkan harga sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, misalkan lagi nih di level pedas. Misalkan kalian membuat level pedas untuk menu makanan mie level mungkin atau seblak mungkin. Nah, mungkin di level 1, 2, 3 itu kalian tidak memberikan tambahan biaya. Lalu untuk di level 4 kalian menambahkan biaya 2.000 misalkan, lalu di level 5 kalian bisa menambahkan harga 5.000 misalkan. Nah, itu memungkinkan ya kalian mengeditnya ya pada bagian tambah opsi ini. Nah, jika sudah seperti ini tinggal kita klik saja simpan. Nah, selanjutnya yaitu kita coba tambahkan lagi, misalkan size medium seperti ini ya. Lalu untuk harganya saya ingin menambahkan Rp3.000. Nah, kita coba klik simpan. Nah, misalkan seperti ini ya, saya sudah mempunyai opsinya ada dua, yaitu medium dan besar. Dengan ketentuan bahwa medium harus menambah 3.000 dan besar harus menambah 5.000. Nah, saya coba tambahkan satu lagi, yaitu porsi normal, misalnya seperti itu ya. Untuk tambahan harganya yaitu 0 seperti ini. Lalu kita klik saja simpan. Nah, maka kan seperti ini ya. Ada 3 opsi yaitu normal, medium, dan besar yang sudah saya buat ya. Nah, selanjutnya yaitu untuk jadikan ini wajib diisi. Lalu di bagian bawahnya ada bolehkan pilih lebih dari satu. Ini kalian sesuaikan saja. Nah, ini berhubung grup opsinya adalah ini wajib memilih salah satu ya. Dan tidak memungkinkan untuk pelanggan itu memilih dari lebih dari satu. Misalkan nih, pelanggan ingin membeli bakso aci tadi memilih 2 varian, normal dan medium, itu kan tidak memungkinkan ya, hanya bisa memilih salah satu. Maka dari itu untuk jadikan wajib diisi ini saya centang hijau seperti ini,
Lalu untuk bolehkan pilih lebih dari satu, tidak saya centang ya, supaya hanya memilih satu saja. Nah, jika sudah seperti ini, plat tinjaunya kalian cek pada bagian bawah, kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah, kalian bisa klik saja simpan. Nah, maka akan otomatis grup opsi ataupun grup pilihan akan terbuat seperti ini ya. Saya seperti ini, di bagian bawahnya kalian cek, di sini ada 0 hidangan karena memang kita belum mentautkan menu untuk grup pilihan ini ya. Oke, coba kita tautkan dan sekaligus kita bahas untuk pembahasan yang terakhir bagaimana cara mengedit menu yang sudah kita buat ya, mungkin deskripsinya dan lain sebagainya. Oke, coba kita ke bagian menu. Nah, kita coba edit untuk di bakso aci tadi, kita klik lalu kita pilih pada bagian edit hidangan. Nah, kita coba untuk merubah kategorinya ya, yang tadi di kategori makanan ini kita coba pindah ke makanan aci. Nah, selanjutnya grup opsinya kita klik lalu kita pilih untuk size. Jadi ada pilihan, ada dua grup pilihan opsi ya yang akan dipilih oleh pembeli, yaitu size-nya dan level pedasnya. Seperti itu ya. Jika sudah, kita klik saja selesai. Lalu jika sudah, kita klik lanjutkan. Lalu ada tambahkan info, ini kita bisa next saja. Lalu ada rangkumannya seperti ini, kalian bisa cek untuk grup opsinya. Di sini ada dua ya. Yang pertama yaitu level pedas, lalu yang di sini ada size. Jika sudah, kita klik saja buat barang. Nah, maka akan otomatis untuk makanan bakso acinya tadi di kategori makanan di sini sudah tidak ada ya, akan muncul pada kategori makanan aci ini. Nah, seperti itu ya untuk bagaimana cara merubah ataupun mengedit menu yang sudah ada. Oke, mungkin itu tadi ya sedikit tentang bagaimana cara menambahkan menu baru, kategori, dan bagaimana cara membuat grup opsi di Grab Merchant. Semoga pada video kali ini bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan ya, dan semoga bisa bermanfaat juga untuk rekan-rekan yang lain. Terima kasih sudah menonton, see you next video.